Syama'il itu bicaranya, jadi sekali lagi sirah nabawi tema umumnya, syama'il itu bagian kecil. Syama'il itu bagian kecil dari sirah nabawiyah, karena syama'il itu membahas salah satu bagian dari sirah nabawiyah. Jadi sirah nabawiyah kadang ada bahasanya tentang perang, maghlasi. Ada bahasanya tentang mukjizat. Kalau bahasa mukjizat tidak ditemukan secara lengkap di Syama'il, tapi ada nama buku-bukunya Dalail atau Khosois. Dalail itu temanya khusus tentang mukjizat-mukjizat. Jadi seorang dalam mukjizatnya bisa mengeluarkan air dari jari jemari, seperti keran bisa mengeluarkan air. Terus kalau ada makanan yang sedikit, orang yang mau makan banyak, nanti seorang dengan mukjizat yang dimiliki bisa membuat makanan itu cukup untuk semua. Caranya gimana? Gantian masuk terus makan sampai kenyang terus keluar. Yang berikutnya masuk lagi makan sampai kenyang keluar. Masuk lagi semua satu pasukan, jumlahnya bukan lagi dia mengatakan ratusan, ada sampai 1000, semuanya makan dan makanan cuma makan yang sedikit tadi kenyang semua. Dan itu bukan di alam mimpi, bukan halusinasi, tapi betul-betul makan dan itu mukjizat. Itu mukjizat banyak. Yang paling utama adalah Al-Quran. Nah, kembali ke bahasa Syama'il. Jadi Syama'il itu tema utamanya dua. Pertama fisik, yang kedua akhlak. Nah, bicara fisik berarti fisiknya Nabi SAW dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bicara rambut misalnya membahas tentang warna rambutnya. Warna rambut Nabi SAW itu hitam atau biru, coklat, putih. Nah, pembahasannya warna. Kemudian ada bahasan bentuknya. Bentuk rambut Nabi SAW itu keriting, ikal, lurus, itu pembahasan Syama'il. Kemudian panjang rambutnya. Nabi SAW itu panjang rambutnya seperti apa? Gundul, pendek, agak panjang sampai daun telinga atau panjang sampai pundak. Itu bahas, itu contoh ya. Saya sebagai contoh-contoh bahasannya. Kemudian sampai ada bahasa tentang nyisir rambut, potong rambut. Nah, saya tanya ibu, kalau potong rambut, kalau saya sebagai orang yang dipotong gitu, terserah yang potong mau dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tuntunannya, nek potong rambut itu sebelah kanan dulu atau sebelah kiri, atau tengah atau depan, belakang, kemana? Nek potong rambut. Hanya kalau yang biasa di salon itu ada cara sendiri. Tapi kita ingin tahu Nabi SAW itu dipotong rambutnya, dan itu yang lalu dipraktikkan oleh para sahabat. Antara mereka juga kalau motong, tuntunannya adalah yang kanan dulu baru yang kiri. Yang kanan dulu baru yang kiri. Artinya bagian kanan kemudian baru bagian kiri. Entah nanti kanannya agak depan dulu, kemudian kanan yang tengah, kanan agak belakang, kemudian yang kiri, tapi kanan dulu baru kiri. Dan itu juga dilakukan ketika nyisir. Nyisir rambut itu nyisir yang kanan dulu baru yang kiri. Tentu nanti akan ada sifatnya namanya pendekatan. Maksudnya kan rambut itu kan ada yang dari sebelah sini dia, ada yang nggak semuanya tengah-tengah, ada yang agak kiri sedikit, ada yang agak kanan sedikit. Tapi yang penting adalah mulainya. Nanti hasil akhirnya dirapikan semua. Dan dalam bahasa nyisir, beliau pernah nyisir sendiri dan pernah disisir oleh istri. Nah, ini pertanyaan seperti itu. Pernah nyisir rambut bapak? Oh pernah, alhamdulillah. Oh sering ya, alhamdulillah. Nah ini bagian dari mengamalkan sunnah Nabi SAW juga. Ada disisir rambutnya pernah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan bahkan sampai ketika iktikaf,
sampai ketika iktikaf, yang kondisinya iktikaf itu suami dengan istri nggak bisa sama-sama dan nggak boleh, itu termasuk membatalkan iktikaf. Kalau sama dalam hubungan, kalau ngomong-ngomongan bisa, ketemu bisa, tapi tidak bisa melakukan seperti layaknya yang dilakukan suami istri. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi SAW karena rumah beliau itu punya jendela yang langsung masuk ke masjid. Nabi SAW dalam masjid, Aisyah di rumahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau masukkan kepala ke dalam rumah, terus disisir sama Aisyah. Bayangkan mesranya ya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika sedang iktikaf. Dan tentu ketika begitu juga jangan dibayangkan lalu pingkong juga ngomong-ngomongan sama sekali. Nabi SAW orang yang sangat akrab dengan orang, apalagi dengan istrinya. Jadi kalau ada kesempatan sedikit saja ngobrol, tentu ngobrolnya bermanfaat. Kalau nggak ada yang mau dibicarakan dan sudah habis ya diam. Tapi nggak cuma mingkem diam. Yang sekarang ini salah satu persoalan dalam pendidikan anak adalah adanya bapak-bapak yang mingkem, bapak-bapak yang bisu ketika ngobrol dengan anak. Ini bapak itu seperti habisan bahan untuk ngobrol dengan anak. Yang mau dikatakan apa lagi? Padahal banyak yang bisa dibicarakan dengan anak. Di Quran itu ngobrolnya ayah dengan ngobrolnya ibu dan ngobrolnya dua orang tua, ayah dan ibu dengan anak, itu paling banyak ngobrolnya ayah. Jadi Quran itu ada 17 dialog dalam Al-Quran. Dari 17 itu 14 itu ngobrolnya ayah dengan anak. 2 itu ngobrolnya ibu dengan anak. Bayangkan 14 bagi 2. 1 lagi ngobrolnya dua orang tua dengan anak. Apa pesan yang kita dapatkan di situ? Pentingnya ayah banyak berkomunikasi dengan anak. Karena bayar 14, ibu cuma 2. Maka itu bukan menjadi alasan bahwa kalau kan ayah jarang di rumah. Nah, yang disebutkan dalam Quran juga ayah-ayah yang jarang di rumah. Nabi Ibrahim apa di rumah terus? Lalu nggak bekerja, nggak berdakwah, banyak di rumah. Enggak. Nabi Ibrahim juga keluar. Yakub alaihissalam juga masuk di rumah terus. Ya, beliau juga bekerja, beliau juga berdakwah, waktu di luarnya banyak. Tapi Allah tujukan kepada kita komunikasi ayah dengan anak itu lebih baik. Makanya ayah perlu belajar berkomunikasi dengan baik. Nah, ini contoh bagaimana bahasan syamari. Kemudian tadi kita sebutkan 2, ada fisik, ada apa. Tadi kita sebutkan contohnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Asalnya bahasan syamari itu berhubungan dengan fisiknya Nabi SAW, kemudian akhlaknya. Tapi kemudian pembahasan yang lain yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW juga diikutkan, dimasukkan dalam bahasa. Contohnya, bahas tentang bajunya. Baju kan bukan fisiknya Nabi, tapi karena baju itu melekat pada diri Nabi SAW dimasukkan dalam bahasa. Songkoknya, pecinya, sorbannya itu masuk dalam bahasa. Terus apalagi? Gelas, cangkir, mangkok, piring Nabi SAW masuk dalam bahasa syamari. Makanya bahasa syamari itu juga kemudian sebagian diabadikan di museum-museum Rasulullah SAW. Baik yang ada di Turki, di Saudi, yang sedang dibuat di Jakarta, daerah Ancol. Karena museum Rasulullah SAW juga sedang dikerjakan. Nah, itu semuanya bahasanya sebetulnya sebagian besar berhubungan dengan syamari. Meskipun tentu nanti ada lagi bahasa yang berkaitan dengan sisi lain dari sirah nabawi. Tapi fisik itu dibahas. Bahas pedang.
Rasulullah SAW. Kemudian bahas tentang hewan-hewan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Dan hewan-hewan ini nanti kita juga dapatkan pelajaran berharga. Nabi SAW itu punya hewan-hewan dan beliau beri nama. Maka kalau ibu punya hewan piaraan dan diberi nama, ini bagian dari mengamalkan sunnah Nabi SAW. Beliau tuh kasih nama hewan-hewan yang beliau, untanya, kuda, beagle, keledai, semuanya dikasih nama. Hewan-hewan yang beliau itu adalah namanya. Nah, maka kalau kita di rumah punya kucing misalnya, terus kita kasih nama, itu bagian dari mengamalkan sunnah Nabi SAW. Cuma mungkin sebagian kita ada yang ngasih nama karena nggak tahu sunnah, nggak tahu pahala. Nah, setelah tahu dan diniatkan karena ngamalkan sunnah, dapat pahala. Nah, ini manfaatnya belajar sama ini. Jadi artinya kita bisa jadi melakukan banyak hal sebetulnya sejalan dengan syariat, tapi kalau kita tidak niatkan ibadah, nggak dapat pahala. Misalnya saya punya kucing, lalu saya kasih nama, tapi saya nggak tahu kalau itu tuntunan. Kalau itu syariat, saya cuma lihat karena orang-orang juga kasih nama. Ada artis, ada selebriti, niatnya ngikuti artis, saya nggak dapat pahala. Tapi ketika lihat hadisnya, oh ternyata Nabi SAW juga kasih nama. Termasuk beliau memberi nama pada beberapa barang yang beliau beli. Pedang ada nama. Maka boleh kita juga memberi nama untuk barang-barang yang kita miliki. Kalau sekarang ini, kalau sebagian barang sudah ada namanya. Misalnya kalau motor itu kan nggak perlu dikasih nama karena sudah ada mereknya. Kan begitu. Jadi nggak perlu dikasih nama khusus. Meskipun boleh nggak kasih nama, boleh aja. Artinya misalnya motornya apa ya? Motor Vario ya. Terus kasih nama apa? Ya kasih nama aja yang lain ya. Kan boleh. Ya saya kasih nama motor itu dengan nama X. Nah itu bagian dari juga yang dikenal dalam syama'il. Nah saya akan sebutkan beberapa contoh tadi dengan dua bahasa tadi. Jadi ada fisik dan ada akhlak. Nah fisik dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi semua bahasan dua ini masuk dalam bahasan yang namanya syama'il. Masuk ya dalam bahasa syama'il. Nah, ketika masuk ke bahasa syama'il, tadi kita sebutkan ada yang sebetulnya tidak masuk, tetapi dimasukkan karena berhubungan. Seperti bahas baju, piring, gelas, mangkok, dan barang-barang yang dimiliki Nabi SAW. Nah, supaya gambarannya lebih lengkap, lebih jelas, saya akan langsung sebutkan beberapa contohnya dari bahasan, dan ada beberapa buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ada, saya bawakan dua karena kalau bawa semua agak berat ya. Pokoknya ini contoh bahasan dari buku yang sudah diterjemahkan. Yang pertama yang sebelah sebelah kiri berarti ya? Di sebelah kanan ya. Yang ini. Nah ini bukunya, ini yang dinamakan atau dikenal dengan nama Syama'il Muhammadiyah. Ini populer dikenal dengan nama Syama'il Muhammadiyah. Penulisnya seorang ulama besar, muridnya Imam Bukhari yang wafat tahun 279 Hijriah. 279, kita sekarang 1442. 4. Berarti berapa tahun? 1200-an ada ya. Dihitung maksudnya. Tapi kira-kira 1200-an tahun yang lalu. Jadi penulisnya ini menulis buku ini kira-kira 1200 tahun yang lalu. Jadi sudah tua sekali. Dan itulah kelebihannya Islam yang membuat kita bangga dengan Islam. Salah satunya adalah warisan seperti ini dipertahankan sampai hari ini dan yang dibahas sampai dengan hal yang sangat detail. Ini saya tunjukkan.
contoh-contoh bahasanya. Tentu kalau lebih lengkap ya beli bukunya. Ya. Nanti saya jelaskan juga cetakan-cetakannya. Nah, ini di bahasan yang berkaitan dengan syama'il ini, beliau menyebutkan ada 56 bab. 56 bab. Dan buku ini terhitung sebagai buku terbaik dan terawal. Buku terbaik dan paling awal yang sampai pada kita. Sebetulnya ada ulama yang wafat tahun 200 Hijriah sebelum beliau ini. Jadi generasi guru dari gurunya beliau ini yang pernah menulis tentang syama'il. Cuma masalahnya nggak sampai ke kita. Kita cuma dapatkan ada ulama yang hidup pada masa berikutnya menyebutkan ada buku karya imam, lalu sebutkan namanya, dan beliau wafat tahun 200 Hijriah sebelum Imam Tirmidzi ini. Nama judulnya juga disebutkan Sifatul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak sampai ke kita. Nah, ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa bahasa syama'il itu banyaknya luar biasa. Saya mendapati ada puluhan buku tentang syama'il. Tapi yang sampai pada kita dari buku yang paling awal adalah buku karya Imam Tirmidzi, sekitar 1200 tahun yang lalu. Dan luar biasanya buku ini menyebutkan bahasan syama'il itu dengan metode seperti buku-buku hadis. Jadi disebutkan dengan sanadnya. Beliau meriwayatkan dari gurunya meriwayatkan dari gurunya sampai kepada sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Jadi isi buku ini hadis-hadis. Jadi ini bukunya buku hadis. Ini bukan paparan gitu. Ini isinya hadis. Maka bagi sebagian yang tidak terbiasa membaca hadis dengan sanadnya membosankan. Contohnya ini saya contohkan acak ya, dibuka di bagian mana sih? Nah di sini saya bacakan. Imam Tirmidzi meriwayatkan Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Dawud Al-Hafari bercerita kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadrah, dari seorang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis nomor 220. Jadi modelnya begitu. Nah, hadisnya apa? Minyak wangi kaum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak terlihat warna. Jadi parfumnya laki-laki itu yang aromanya bisa rasakan, tapi warnanya tidak terlihat. Sedangkan minyak wanginya kaum wanita adalah yang terlihat warnanya dan tidak terlalu kuat, tidak terlalu keras baunya. Nah, ini hadis di nomor 220 Nabi SAW menyampaikan ini. Imam Tirmidzi menyebutkan siapa orang-orang yang menjadi jalur sanad beliau sampai kepada Nabi SAW. Nah, kalau kemudian kita coba contoh yang lain juga begitu. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abbad bin Abbad Al-Muhallabi bercerita kepada kami dari Mujahid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq. Dia berkata, nah, jadi baru isi. Nah, sehingga buku ini aslinya adalah buku hadis. Modelnya model hadis. Dan kita belajar memahami bahwa buku yang seperti ini berarti perlu penjelasan. Sama seperti kalau kita buka hadis. Makanya kalau saya tanya, nah, kalau gitu aku beli dua-duanya. Kalau dananya terbatas, beli satu aja. Bukan dia ini, tapi beli ini. Dia ini. Cuma masalahnya lebih tebal ya. Kan jelas nih. Nah, ini kan cuma hadisnya, lagi dengan penjelasannya. Nah, jadi sudah bisa dibayangkan ukurannya, ukuran besarnya juga beda, kemudian tebalnya juga beda. Nah, kalau ini tadi yang aslinya tebalnya 208 halaman. Nah, kalau yang dengan penjelasan yang tebalnya
592 halaman. Jadi jelas ini. Nah, ini isinya apa? Nah, sekarang saya pindah ke yang kedua. Kalau yang kedua ini ada namanya syarah. Syarah itu penjelasan. Kenapa perlu penjelasan? Karena kadang-kadang kalau kita baca hadisnya ada bagi kita dirasa tidak jelas. Misalnya membahas tentang rambut. Dalam bahas tentang rambut, hadis menyebutkan ada rambut Nabi SAW gondrong dan sampai bahu. Nah, beliau karena beliau Profesor Dr. Rozak Al-Abad ini, beliau dosen pasca sarjana. Beliau melihat fenomena ada sebagian orang mengira begini. Kadang-kadang kita dapati orang rambutnya gondrong kemudian mengatakan ikuti sunnah Nabi. Betul kayak gitu. Nah, beliau melihat itu. Nah, lalu beliau komentar ke sini. Hadis tentang rambut Nabi SAW, beliau pernah gundul, pernah pendek, pernah rambutnya sampai daun telinga, pernah sampai bahu. Terus yang sunnah yang mana? Semuanya. Nah, kan nggak bisa diklaim satu kan? Nah, sementara Nabi SAW juga pernah gundul dan beliau juga pernah rambutnya sampai daun telinga. Kan nggak bisa diklaim cuma satu sunnah yang lain kan? Nah, itu artinya apa? Artinya beliau pernah rambutnya dengan semua keadaan tapi yang biasa beliau lakukan yang mana? Nah, itu. Ternyata para ulama lebih cenderung, terutama ulama-ulama di zaman sekarang yang saya lihat contohnya, ada ulama-ulama besar ketika dunia yang ketika mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam urusan rambut tidak ada yang gondrong. Tapi apa? Tapi rambutnya pendek dan rapi. Nah, seandainya yang lebih dekat sesuai dengan tuntunan gondrong, tentu tidak mungkin para ulama ini meninggalkan tuntunan yang jelas di hadapan mereka. Hadis yang mereka tahu, hadis yang mereka pernah pelajari, tapi kok enggak gondrong. Nah, itu contoh pembahasan penjelasan. Kalau kita baca hadisnya saja di sini, kita mungkin bisa jadi cuma bingung terus akhirnya terus gimana gitu, kita kan nggak tahu bagaimana menyikapinya. Hanya yang lebih tepat adalah bagaimana diposisikan hadis-hadis yang ada dan dipahami dengan cara yang benar. Nah, kelebihannya penjelasan yang beliau sampaikan ini, karena memang beliau menguasai betul ulasan yang ada di buku ini. Beliau menjelaskan dengan penjelasan yang selain jelas tapi juga singkat. Nah, karena ada penjelasan yang lebih tebal lebih tebal. Bagi kita cukup dapatkan penjelasan yang tidak terlalu panjang, meskipun sudah panjang juga ya, hampir 600 halaman kan sudah panjang. Tapi sudah sangat membantu kita memahami bahasan-bahasan yang ada. Nah, kemudian di penjelasan-penjelasan ini ada sebagian yang memerlukan alat-alat peraga bersama kita. Kadang-kadang ketika disebutkan tentang bendanya, tapi diterjemahkan oleh penerjemah yang mungkin bisa jadi tidak paham pembahasan itu, bisa juga karena memang belum pernah lihat barangnya. Kita pernah mengenal ada kamus dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, penulis kamusnya belum pernah ke Timur Tengah. Itu luar biasa secara umum, tetapi ada bagian-bagian yang keliru. Karena apa? Beliau tidak pernah melihat barangnya. Misalnya, autor dalam kamus tersebut terjemahkan dengan biawak. Akhirnya jadi salah paham. Ketika membaca hadis, berarti boleh makan biawak. Padahal salah. Padahal hewan bukan biawak. Begitu datang ke sana lihat langsung, ternyata bukan biawak. Ya berarti salah kamusnya. Nah, contoh bahasan itu saya akan bacakan dulu, tapi saya akan tunjukkan alatnya. Di bab ke-11 ada bab khuf dalam kurung sandal Rasulullah SAW. Saya bacakan di sini halaman 47. Saya bacakan terjemahnya yang ada di sini. Terjemah apa adanya.
Babnya dikasih judul bab khuf, KHUF, khuf. Ini di buku-buku fikih juga ada, bahasa khuf itu ada. Nah, bahasa khuf itu apa? Ya. Di sini ada beberapa hadis. Saya langsung bacakan ini ya, bacakan teks hadisnya aja. Ini dari Abu Qatadah. Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimana bentuk sandal Rasulullah SAW. Beliau mengatakan sepasang sandal beliau menggunakan 2 tali kibal, tali sandal yang disatukan ujungnya dan terjepit di antara 2 jari kaki. Itu bahasa sandalnya. Kemudian setelah itu ada bahasannya tentang, kalau tadi bahasan tentang sandal, lalu ada bahasan tentang khuf. Nah, ini ada beberapa bahasan sendal, kemudian lalu ada bahasan naku. Langsung diterangkan ya, saya tunjukkan bahannya. Ini yang sering disebutkan dengan khuf, tapi diterjemahkan, ada yang menerjemahkan sendal, ada yang menerjemahkan sepatu. Nah, jadi ini kalau yang sekarang ini masih yang ada, ini buatan Pakistan dan ada ukurannya. Ini yang saya punya ukuran 9 karena yang cocok dengan kaki saya. Ini digunakan untuk musim panas, musim dingin. Bahannya terbuat dari kulit dan ini digunakan untuk alas, dan bisa digunakan masuk ke dalam masjid. Fungsinya seperti kaos kaki. Sepatu tawaf. Kalau apa? Sepatu tawaf itu. Ya, waktu tawaf mungkin pernah ada yang lihat, ada yang menggunakan seperti ini, ibu-ibu gitu. Karena ini ada yang untuk putra dan untuk putri bisa, modelnya bisa berbeda-beda. Nah, kalau yang sekarang ini menggunakan resleting untuk memudahkan masuknya, jadi masukkan kaki. Nah, jadi kalau pakai itu seperti kalau kita pakai kaos kaki. Ini pakainya seperti ini. Ini supaya dua-duanya. Nah, ini kalau dengan pakai seperti ini sebenarnya fungsinya seperti kaos kaki, tapi digunakan di musim dingin. Jadi kalau cuaca sangat dingin, saya pakai seperti ini bisa tidak terlalu merasakan dingin karena bahannya kulit. Kalau bahannya kain, dingin dan dingin sekali. Meskipun kaos kakinya tebal, tetap terasa dingin. Tapi kalau seperti ini, kemudian ini bisa dipakai masuk ke dalam masjid. Jadi kalau kita sholat ya seperti ini. Dalam bahasa fikih yang seperti ini, kalau nanti ketika kita sudah batal, kalau tidak di rumah, mungkin tidak bepergian, bisa 1 hari 1 malam. Caranya apa? Begitu kita berwudu, semua cara wudunya seperti biasa, pas bagian kaki, nah, cukup caranya begini, diusap bagian atasnya. Bukan bawah ya? Bukan bawahnya. Karena Ali bin Abi Thalib itu menunjukkan bahwa agama itu, syariat itu mengikuti tuntunan. Kalau pakai logika, harusnya yang dibersihkan bawah, yang kotor bawah. Ini malah yang dibersihkan justru atasnya. Dan cukup diusap begini. Jadi bukan dicuci, bukan ya? Cukup diusap. Dan kalau mau 3 kali ya tinggal diulang aja. Yang kiri juga begitu, cukup diusap. Selesai. Tapi syaratnya sebelum menggunakan khuf ini dalam keadaan wudu. Nah, ini yang sebetulnya dinamakan dengan khuf, yang sering diterjemahkan dengan, ada yang menerjemahkan kaos kaki, sandal, sepatu. Ya kalau kita lihat bahannya ternyata
Ini apa bahasanya? Sepatu boot. Tapi bentuknya kayak sepatu. Kalau itu ada yang ada. Di toko untuk khusus haji umroh kayaknya ada itu. Toko perlengkapan haji umroh ya. Tapi kalau di Indonesia kita menamakannya apa ini? Ya belinya gitu. Gitu. Sepatu tawaf gitu kan. Sepatu tawaf kalau nggak salah. Sepatu tawaf? Oh gitu. Nah, di toko perlengkapan haji. Nah, jadi ini contoh yang dalam bahasa Syama'il juga di situ. Ada bahasa sendal, juga ada bahasa tentang khuf. Dan khufnya Nabi SAW itu bahannya tidak seperti sekarang ini dan juga bentuknya tidak sama persis seperti, tapi gambarnya dan fungsinya seperti yang baru saya katakan. Di bahannya dari kulit, kemudian ya jadi sehingga tidak bisa menahan dan tidak merasakan terlalu dingin kalau pada musim dingin, karena ini memang digunakan untuk di musim dingin. Kemudian bisa digunakan masuk ke dalam tempat pelaksanaan sholat, seperti kalau kita sekarang pakai karpet, ada masalah karena nggak mengotori. Nanti pada saat keluar, misalkan kalau pada saat keluar tetap pakai khuf, kemudian pakai sendal. Dia pakai khuf kemudian pakai sendal. Kalau Bapak Ibu yang pernah berangkat umrah atau haji memperhatikan ada sebagian jamaah yang menggunakan khuf di dalam Masjid Haram atau Masjid Nabawi, nanti pada saat keluar mereka juga masih pakai alas lagi. Jadi bukan seperti ini, jadi menggunakan alas lagi. Biasanya menggunakan alas sendal yang memungkinkan digunakan ketika bersama. Nah, ini namanya khuf. Tulisan dalam bahasa Arabnya alif lam kha fa. Kalau tulisan Latinnya KHUF, khuf. F-nya satu, nggak double. Nah, itu contoh bahasan. Tadi saya sampaikan bahwa ini bukan fisik Nabi SAW, tapi diikutkan dalam bahasan karena apa? Berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, sampai ada sempat jawab, kita juga mendapati bahwa dalam bahasan yang berhubungan dengan Nabi SAW dan semua bahasan Syama'il, termasuk bahasan seperti ini, semuanya itu dianggap menjadi istimewa karena dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Contohnya rambut itu sebenarnya bahasanya biasa. Ketika yang dibahas rambut Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Khuf itu sahabat juga punya dan gak istimewa, ya biasa. Dan orang Arab dulu juga biasa punya khuf. Tapi ketika kita bicara khufnya Nabi Muhammad SAW jadi istimewa. Yang namanya mangkok itu kan biasa ya. Orang juga semua punya mangkok. Tapi ketika yang dibicarakan mangkok Nabi Muhammad SAW dia jadi istimewa. Baju, semua orang punya baju. Tapi baju Nabi Muhammad SAW jadi istimewa bahasanya. Dan dipelajari, dikaji sampai bagian yang detail-detail. Nah, sebagai penutup, saya ingin bacakan riwayat yang berkaitan dengan rambut, uban, rambut putih. Rambut putihnya Rasulullah SAW. Di bab tentang uban ini ada beberapa hadis, lalu sebutkan tentang beberapa bahasannya. Saya sebutkan yang berhubungan dengan jumlah rambutnya. Ini Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa bercerita kepada kami, keduanya berkata Abu Razzaq bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit, dari Anas. Saya menghitung, ya, kata Anas bin Malik, saya menghitung dari kepala Rasulullah SAW dan jenggotnya hanya ada 14 helai rambutnya yang berwarna putih. Berapa? 14. Ya, kelihatan. Jadi
ini berkaitan dengan jumlah. Nah, di riwayat yang lain dari Ibnu Umar, redaksinya dengan jumlah sedikit berbeda. Uban di kepala Rasulullah SAW di sekitar 20 helai yang berwarna putih. Tapi beliau menyebutkan sekitar, jadi artinya ya artinya 14 ke 20 ya kira-kira sekitar segitu. Dan kadang-kadang kita menyebutkan apa ya, kira-kira 20-an lah. Nah, ini untuk menjadi dasar menjelaskan tentang Syama'il, bahwa yang diceritakan itu sampai bagian yang detail-detail, dan itu menjadi kelebihan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Bagian-bagian yang detail dari kehidupan beliau sampai kepada kita dan diriwayatkan, kemudian semuanya itu ada hadisnya. Jadi kalau kita menyebutkan 14 itu ditanya dari mana riwayatnya, saya nggak hafal hadisnya, saya bisa tunjukkan ini di riwayatnya Imam Tirmidzi dalam bukunya Syama'il dari Anas bin Malik, dan akurat karena apa hadisnya sahih. Terus yang meriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu pembantu Nabi SAW selama 10 tahun, sejak usia 10 sampai 20. Jadi sangat akurat. Karena yang menceritakan, yang meriwayatkan orang yang dekat dengan Nabi SAW. Dan sementara begitu bahasanya, dan selanjutnya saya silakan kalau ada. Bagi bapak-bapak ibu yang mengikutan. Iya, selalu. Sebagai ini biar nanti yang di belakang juga. Saya merasa gimana gitu, kalau mungkin perilaku Nabi itu misalnya kita tiru, kita contoh. Tapi kalau misalnya cerita-cerita tentang itu, kita apa manfaatnya? Saya baca tadi itu, aku pengen senyum-senyum itu. Itu maaf ya. Ya. Matur sekali. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan fisik itu ada dua, ada yang memang bisa ditiru dan ada yang tidak bisa ditiru. Ya, seperti misalnya beliau mancung, terus gimana ya? Apa saya pergi ke dokter kalau kemudian memaksakan diri itu supaya mancung ya? Ya, nggak apa-apa. Hanya biarkan saya nggak mancung ya, nggak apa-apa. Nggak harus dipaksakan lalu operasi hidung supaya mancung seperti Nabi SAW. Nah, tetapi ada bagian-bagian yang lain yang berhubungan fisik yang bisa kita lihat. Yang berhubungan fisik, ada hal-hal yang bisa diupayakan dan bisa diusahakan. Misalnya, Nabi SAW berjalan. Kalau beliau berjalan tegap, nggak membungkuk dan juga nggak membusungkan. Jadi berjalan tegap. Itu contoh fisiknya, dia berhubungan dengan fisik. Jadi Nabi SAW punya fisik yang bagus. Kemudian rambut. Nanti ada bahasan, nanti rambut Nabi SAW ikal. Kebetulan di antara kita keriting, terus apa perlu ke salon dibuat supaya ikal? Bonding ya. Atau sebaliknya rambutnya lurus. Nah, ini kita akan lihat dari semua bahasan itu, atau kalau kemudian saya coba sebutkan, nanti kita akan coba lihat ada bagian-bagian yang nanti bisa ditiru dan bisa dan tidak memungkinkan untuk kita tiru. Bahasan pertama fisik, tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian ada bahas tentang tanda kenabian, jelas nggak bisa ditiru. Rambut, cara menyisir bisa ditiru. Uban, ini nggak bisa ditiru. Apalagi yang sudah terlanjur banyak banget. Mancus tadi misalnya, oh ini mengikuti suara Rasul, hidungnya dioperasi dimancungkan. Ya, makanya tadi cara memahaminya. Ketika ada teks seperti ini, kita perlu barengi dengan syaratnya. Makanya kita perlu barengi dengan syaratnya. Yang tadi berkaitan dengan fisiknya, ada hal-hal yang bisa kita tiru. Dan itu tidak dengan berlebih-lebihan, tidak memaksakan diri. Contohnya tadi, saya melihat tubuh Nabi SAW itu sehat, segar bugar. Saya bisa meniru nggak? Bisa. Saya ya olahraga, saya
sehat. Nah itu bagian dari mengikuti sunnah. Meskipun nanti tinggi badan saya mungkin tidak seperti Rasulullah SAW. Pada bagian itu nggak usah dipaksakan lalu pergi ke ortopedi, nggak usah tarik, nggak usah. Ya biarkan ya. Nah kemudian beliau di dadanya itu ada rambut yang tumbuh. Sebentar saya nggak ada, terus pergi ke tempat ada rambut yang tumbuh itu ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan, memang nggak tumbuh gitu. Nah rambut juga beliau ikal, kemudian saya rambutnya nggak ikal, ya nggak harus dipaksakan gitu, biar apa adanya. Nah hal-hal yang itu bisa ditiru dan tidak dengan memaksakan diri, maka bisa kita tiru. Karena nanti yang lain bisa, masih banyak yang bisa. Seperti misalnya tadi duduknya Nabi. Duduknya Nabi SAW itu ada beberapa cara. Iya, saya lupa tadi memperhatikan dulu ya. Nah, saya coba perhatikan ada beberapa cara duduk. Di antaranya duduk sila seperti yang Bapak Ibu sedang lakukan. Kemudian ada Nabi SAW itu pernah duduk itu posisinya di bawah aja ya. Ada apa? Mohon maaf yang belakang kalau saya susah kalau duduk di memperhatikannya. Nabi SAW pernah duduknya posisinya kalau sila begini sudah biasa ya. Dan tegak gitu ya. Bukan begini. Karena kalau begini nanti bedanya apa? Tulang yang jadi penopangnya kan beda ya. Kalau begini kan beda. Kemudian pernah juga duduknya gini, duduk seperti duduk di antara dua sujud. Ya. Dan ini kadang dilakukan juga untuk pas makan. Oh, makanya buat biar nggak terlalu banyak. Pas makan ini kadang dilakukan begini. Dan juga kadang kalau pas makan dilakukan dengan cara ini. Jadi kaki yang sebelah kanan diangkat. Kalau orang Jawa makan segan. Nah, dan kemudian yang perlu dijaga adalah jangan sampai bertumpu dengan tangan. Karena itu masuk dalam bentuk yang nanti dalam pembahasan di Syamailah namanya ittika. Ittika itu artinya nanti ada bahasan bertumpu ketika makan. Contohnya begini. Nah ini termasuk nggak boleh. Ini nggak. Jadi saya makan begini, meskipun kakinya betul, tapi ini nggak betul. Ini masuk dalam makna yang dimaknai dengan bertumpu atau bersandar. Dalam bahasa di buku Syamailah namanya ittika. Jadi bersandar seperti ini. Yang kalau seandainya ini didorong jatuh. Beda dengan begini. Kalau saya begini, ini enggak masuk kategori bertumpu. Karena tekanannya bukan di tangan ya. Ya, jadi bukan masalah tangannya di tanah, tapi bertumpunya. Ya, maksudnya tekanannya tidak di tangan. Ya, betul. Tekanannya bukan di tangan. Tidak untuk menopang. Ya, tidak digunakan untuk menopang. Kalau ini enggak untuk menopang, tapi kalau yang beda. Ya. Nah, kemudian ada bentuk duduk yang lain adalah duduk dengan posisi seperti ini. Kalau Ini dibaca sama ya. Ini bisa dicontoh. kalau majelis ilmu ya Ustaz. Ya, ini boleh dilakukan kapan? Jadi ada dua cara. Ada yang dengan tangan begini, ada yang kedua bisa dengan menggunakan kain. Kalau pakai sarung bu, atau semacamnya. Jari juga bisa. Kemudian diikatkan ke sini. Dan itu posisinya santai. Posisinya santai. Jadi tangan bisa begini, tangan bisa masuk ke dalam karena ada ini. Jadi senderan sebenarnya. Senderannya pakai kain. Jadi begitu. Nah, itu ketika apa? Bisa ketika ngobrol, kumpul-kumpul dengan orang. Kalau pas nggak bawa kain yang begini, yang pakai. Nah, kemudian ada juga bentuk duduk yang kalau dalam posisi seperti sholat seperti ini, kakinya Timpul. jadi apa itu namanya? Jengkeng. Oh, jengkeng. Jadi posisi kakinya ini tegak dulunya. Berdiri ya. Ya. Dan kemudian mandatnya bertumpu pada Tumit. ya
Ringgingan pada maksudnya. tumitnya. Jadi posisinya maka lebih tinggi. Beda dengan kalau posisi duduk di antara dua sujud seperti ini. Ini kan pasti lebih rendah. Tapi kalau ini ya lebih tinggi. Itu ada bahas manfaatnya juga nggak Ustaz? Iya. Manfaat Bahasan itu. tentang manfaatnya sebenarnya di buku-buku syarahnya. Oh. Ya. Dan kemudian kapan itu dilakukan? Kapan tidak. Jadi dari tadi mohon maaf kalau saya tidak membacakan semuanya. Beberapa bahasan itu sebenarnya ada di buku-buku tentang syama'il. Nah tadi makanya saya sampaikan ada yang bisa ditiru posisi duduk tadi. Tapi ada yang nggak bisa ditiru seperti tadi itu yang memang nggak maju, ya sudah nggak apa biasa ya. Dan kita nggak perlu memaksakan diri ingin memakai sunnah lalu operasi hidung yang pendek ditarik biar tinggi. Ya. Apa itu perempuan juga meniru duduk Kanjeng Nabi? Kalau Iya. perempuan itu ketok-ketok koyo. Meniru yang dilakukan Nabi SAW itu kalau kaidah umumnya semuanya asalnya itu berlaku untuk laki dan perempuan, itu kaidah umumnya. Tetapi nanti penempatannya nanti disesuaikan karena bisa jadi di tempat-tempat tertentu dianggap nggak sopan. Kan nggak mungkin seperti tadi posisi seperti saya gitu, ada tamu lalu saya posisinya seperti itu, ini menyepelekan tamu yang sedang berkunjung di rumah kita. Saya nggak mungkin begitu. Saya akan mengubah posisinya menyesuaikan dengan yang kira-kira pas untuk di hadapan tamu. Tapi kalau pas ngobrol-ngobrol dengan anggota keluarga atau mungkin dengan teman dekat, akhirnya sekali posisinya, bahkan posisi sekali berbalik. Kalau saya perhatikan posisi yang beberapa ulama di Masjid Nabawi itu mengajarkan ilmunya bukan cuma ada yang posisinya macam-macam. Kalau Bapak Ibu perhatikan di beberapa tempat itu, kalau saya perhatikan di bagian laki-laki, kalau di bagian perempuan saya tidak tahu. Ada yang ketika menerima mengajarkan itu, dan ada yang menerima setoran hafalan sambil berdiri, bahkan ada yang sambil jalan. Jadi ada yang sambil jalan itu begini. Jadi santrinya yang setoran hafalan itu diajak jalan jadi di Masjid Nabawi. Jalan sampingnya terus kadang-kadang mengitari menyelesaikan satu surat untuk setoran, kalau beliau diperbaiki. Ada yang sambil jalan, ada yang posisinya sekali berdiri, ada yang kemudian duduk, yang mungkin duduknya duduk sila, ada yang duduknya duduk di antara seperti posisi duduk di antara dua sujud. Nah kemudian ada yang posisinya tadi selain duduk sila, ada yang ketika sudah beliau dengan kondisi usia, kemudian tubuh juga sudah mulai letih, tapi masih ingin menerima setoran santrinya. Ada yang posisinya begini. Jadi sini. Oh iya sering lihat. Jadi menerima setoran. Karena kan posisinya udah capek gitu. Capek terus kemudian perlu istirahat, lalu kemudian rebahan. Tapi tetap menyimak. Ketika baca bukunya dibacakan, kemudian hafalan disetorkan, kadang terutama biasanya buku-buku yang seperti Al-Quran biasanya dengan posisi seperti itu, tapi ingin waktu muridnya ini tetap diberikan porsinya, karena ada yang datang dan kondisinya beliau sudah letih, tapi beliau masih ingin memberikan manfaat pada muridnya. Apa yang dilakukan posisinya sambil posisi rebahan. Nah itu, begitu. Sampun ya Ibu, Bapak. Kita kalau masih ada pertanyaan disimpan dulu untuk bulan yang akan datang. Menarik sekali Ustaz. Doa. Ya, sebelumnya mohon maaf ini rekomendasi yang mengantarkan buku, jadi saya sekarang belum berkirim juga. Jadi ini mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa dihadirkan. Ini di penghujung kajian kita ini kita berdoa mohon kepada Allah SWT agar Allah membimbing kita untuk bisa menjadi umat yang meneladani beliau.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sholli Islam wal muslimin. Allahumma qdi anna dain wa qdi an madinin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin